Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menyusun teks akademik laporan penelitian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah mengizinkan saya dan teman-teman untuk bisa mempresentasikan materi ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Azim. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Elisa Koturnada sebagai pemateri dan Faizatur Rahmah sebagai pemateri dan Ersanti Nur Fadila sebagai pemateri. Berikutnya penyajian materi yang akan dibacakan oleh saudara Elisa dan tepat kami persilakan. Mengenal laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu yang digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi akhir jenjang pendidikan tinggi yang tertentu. Karakteristik 1. Terarah pada pemecahan masalah di bidang keilmuan tertentu. 2. Ditulis atas dasar hasil pengamatan lapangan dan penelaahan pustaka. 3. Mendemonstrasikan kemampuan ilmiah penulisnya. Tujuan mengenal laporan penelitian. 1. Sebagian kegiatan pendidikan. 2. Sebagai kegiatan penelitian. 3. Sebagai kegiatan pemikiran. 5. Sebagai kegiatan penulisan. Persyaratan mengenal laporan penelitian. 1. Bentuk. 2. Susunan. 3. Bahasa yang baik dan benar. Dan 4. Metodologi keilmuan. 5. Pembuktian. Pemajanan laporan penelitian. Sistematika laporan penelitian di berbagai institusi berbeda satu dengan hal yang lain. Hal ini didasari atas kesepakatan bersama pengelola institusi tersebut. Secara umum, laporan penelitian biasanya disusun atas dasar sistematika tertentu. Dalam pemajanan teks laporan penelitian, merupakan beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. 1. Struktur teks laporan penelitian. 2. Ide pokok setiap paragraf. 3. Jenis teks. 4. Ciri-ciri linguistik. C. Mengurak sistematika laporan penelitian. Secara umum, struktur teks laporan penelitian dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka, 2 bagian isi, dan 3 bagian penutup. Di bagian pembuka terdiri dari lembar judul, 2 halaman pengesahan, 3 abstrak, 4 kata pengantar, 5 daftar isi, 6 daftar tabel, 7 daftar gambar, dan 8 daftar lampiran. Dan di bab isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoretis, bab 3 prosedur penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup. Bagian penutup terbagi menjadi 3. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran-lampiran. 3. Mengurak bahasa laporan penelitian. D. Mengurak bahasa artikel ilmiah. 1. Menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan formal seperti karya tulis ilmiah. Harus mengikuti syarat-syarat tertentu. 2. Secara morfologis, bahasa dalam artikel ilmiah harus lengkap. 3. Secara sintaksis, bahasa dalam artikel ilmiah harus lengkap, yakni memuat unsur-unsur subjek, predikat, dan objek yang dinyatakan secara eksplisit. 4. Bahasa artikel ilmiah harus memiliki kaidah-kaidah sintaktik. 5. Bahasa artikel ilmiah harus padat isi, bukan padat kata. E. Proyek menyusun artikel ilmiah. Tahap atau langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. 1. Tahap persiapan atau perencanaan.
2. Tahap pengumpulan informasi. 3. Tahap pelaksanaan draft. 4. Tahap penulisan. 5. Tahap revisi. 6. Tahap penyuntingan. 7. Tahap publikasi. 8. Evaluasi. Untuk selanjutnya yaitu mencipta teks akademik artikel ilmiah. A. Kenal artikel ilmiah. Yang pertama yaitu karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian yang disajikan kepada komunitas ilmiah tertentu. Yang kedua, sementara untuk fungsi dari artikel ilmiah terbagi menjadi 3, yakni sebagai rujukan sebagai sumber untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. B. Pemajanan artikel ilmiah. Dalam pemajaman penulisan artikel ilmiah memiliki beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Judul maksimum 12 kata. 2. Identitas penulis. 3. Abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 250 kata. 4. Keywords 3-5 kata. 5. Pendahuluan. 6. Metode. 7. Hasil. 8. Pembahasan. 9. Simpulan. 10. Ucapan terima kasih. 11. Daftar pustaka. C. Mengorak isi artikel ilmiah. Secara umum, sebuah artikel ilmiah memiliki struktur yang terdiri dari judul artikel, nama dan alamat email autor, abstrak, pendahuluan, bahan, metode penulisan atau penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka atau referensi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.